Shalom, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah. Kami sehat, kami kuat karena Tuhan. Kami disertai dan dilindungi Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Engkau yang menolong kami untuk kami bukan hanya mendengar, tapi kami mengerti dan dengan setia melakukannya. Tolong kami Roh Kudus. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya beri judul renungan yang akan kita dengar dengan judul Tindakan Iman. Judulnya adalah Tindakan Iman. Yang terambil dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 26 sampai dengan ayat 30. Daniel pasal 3 ayat 26 sampai dengan ayat 30. Dikatakan demikian. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Luar biasa saudara ya. Kita aja kalau misalnya beli sate ayam aja, bau-bau bakaran satenya kena di baju kita, waduh sampai rumah baunya baju kita kayak baunya kayak bau sate, saudara ya, sate ayam gitu ya, rambut kita juga wah kayak bau sate gitu ya. Tapi ini luar biasa, bau kebakaran pun tidak ada pada Sadrak, Mesak, Abednego. Dan ini pasal 3:28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara perhatikan kalimat ini tadi dari pasal 3:28. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Jadi ini Raja Nebukadnezar yang mengakui ya bahwa 3 orang ini melanggar titahku gitu ya. Dan dia mengakui, saudaraku ya, dilanggar terang-terangan titahnya. Tapi dia juga mengakui bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego luar biasa. Berikutnya ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Saya ulang, judul renungan ini adalah Tindakan Iman. Hari-hari ini mungkin banyak dari kita yang sedang masuk dalam dapur perapian. Di tahun yang baru, wah, apa yang terjadi 2 minggu lagi, bulan depan. Masih panjang ini waktunya, kita masih di awal bulan. Bulan pertama, ya apa ini? Masih ada 11 bulan ke depan ini. Akan diperhadapkan dengan dapur perapian. Setiap kita memiliki dapur perapian yang berbeda-beda. Saya pun mengalami, saudara. Hari-hari ini apa yang menjadi dapur perapian kita? Kita mungkin sedang diperhadapkan dengan masalah, persoalan hidup, tekanan demi tekanan yang cukup berat. Persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam pekerjaan, dalam pergaulan, sakit penyakit, keuangan, dan yang lain-lain. Persoalan bukan selesai, makin bertambah rumit. Beban bukan terlepas, malah membebani lebih berat lagi. Kita sepertinya sudah tidak kuat. Kita sepertinya sudah menyerah saja. Tapi kisah dan keteladanan Sadrak, Mesak dan Abednego sungguh-sungguh menjadi contoh untuk kita, berkat buat kita. Bagaimana ketika orang ini memiliki tindakan iman
sehingga mereka diangkat oleh raja dalam kedudukan yang sangat tinggi. Mereka diberadabkan masuk dalam dapur perapian, taruhannya nyawa. Bahkan prajurit-prajurit yang mengikat mereka, mengangkat dan hendak melemparkan ke dalam dapur perapian. Prajurit ini belum sampai di dapur perapian, sudah gosong, sudah terbakar dulu. Begitu panasnya dapur perapian ini. Namun perhatikan Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jadi artinya Sadrak, Mesak, Abednego ini disuruh menyembah patung raja. Itu sudah perintah raja. Yang melanggar, tidak mau menyembah patung itu, masuk dalam dapur perapian. Lalu berbunyi demikian. Daniel pasal 3 16 sampai 18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ada dua hal tindakan Sadrak, Mesak, Abednego sehingga mereka akhirnya mendapatkan mujizat Tuhan dan mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dua hal, saya bagikan dua hal. Yang pertama, Sadrak, Mesak, Abednego tetap setia untuk bertahan. Tetap setia untuk bertahan. Galatia 3:18. Tetapi seandainya ia tidak melakukannya juga, artinya seandainya kami harus masuk dalam dapur perapian, bahkan seandainya kami pun harus gosong terbakar, kami tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, raja itu. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego waktu ada tantangan seperti ini, bukan mereka sudah dalam dapur perapian loh, bukan. Mereka masih di luar, mereka tidak tahu apa yang nanti terjadi saat mereka dilemparkan ke dapur perapian itu. Mereka tidak tahu. Jadi ini konteksnya masih di luar dapur perapian. Tapi mereka mengatakan seandainya ia tidak melakukan, ia itu siapa? Yaitu Tuhan. Seandainya Tuhan tidak menolong pun, seandainya tidak ada mujizat sekalipun, kami tetap tidak menyembah patung yang raja dirikan. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego tetap setia untuk bertahan. Ini tindakan pertama, tindakan iman pertama, kesetiaan untuk tetap bertahan. Tuhan ingin kita tetap percaya sekalipun kita ada dalam perapian, ada masalah. Sekalipun jawaban doa dan janji-janji Tuhan belum kita lihat. Bahkan mungkin hari ini ada, Pak, saya sudah berdoa dari tahun 2010, bahkan dari tahun 2020. Setiap hari loh Pak saya doakan. Tapi mana janji Tuhan? Belum tampak. Tetaplah setia untuk bertahan. Bertahan apa? Bertahan untuk tetap beriman. Pak, keadaan saya tetap seperti ini, belum tersembuhkan. Keadaan keluarga seperti ini, keuangan juga morat-marit, gimana ini? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun belum ada, tidak tampak ada mujizat. Sekalipun ia tidak melakukannya juga, kami tetap percaya. Kami tetap tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Tuanku Raja. Sadrak, Mesak, Abednego tetap bertahan. Ya, kita tahu beberapa tahun belakangan kemarin banyak orang yang tidak bertahan. Ya, mengakhiri hidupnya karena stres, tertekan, depresi, entah itu karena dililit hutang, entah itu karena dikucilkan, dimaki orang, gagal dalam membangun hubungan, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam rumah tangga, dan lain-lain, akhirnya mengakhiri hidupnya. Tidak bertahan sampai akhir, saudara. Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Jangan menyerah. Ada Tuhan, jangan menyerah, saudara. Ada Pemeo yang mengatakan demikian. Apa itu Pemeo? Pemeo adalah merupakan jenis peribahasa yang biasanya digunakan untuk semboyan. Jadi ada Pemeo seperti ini. Dihambat tetap merambat, dijepit tetap melejit, dihadang tetap mengembang. Saya ulang, perhatikan baik-baik, ingat baik-baik. Dihambat tetap merambat, dijepit tetap melejit, dihadang tetap mengembang. Apapun keadaan kita, ayo jangan putus asa, terus bertahan.
percaya Yesus. Terus dia tahu waktu yang terbaik, dia punya cara yang terbaik untuk menolong kita. Bahkan hari ini mungkin belum ditolong, tetaplah percaya, besok pasti ditolong. Besok belum ada pertolongan, tetaplah percaya, besok lagi pasti ditolong. Bulan ini belum ada perubahan, tetaplah percaya, dia punya waktu dan cara yang terbaik. Jangan menyerah. Seperti ada lagu, engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Ku kan bertahan dalam tekanan dan seterusnya. Sudah dikasih Tuhan. Jangan menyerah. Paulus memiliki semangat pantang menyerah. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 2 Korintus pasal 4 ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kita juga tahu bagaimana sejarah kekristenan di abad pertama, zaman Romawi, ya. Kekristenan tidak mengenal putus asa, meskipun banyak anak-anak Tuhan yang waktu itu di abad pertama diadu dengan binatang buas, dikejar-kejar untuk dibunuh, dibakar, disiksa dan sebagainya. Tapi kita tahu sekarang, kekristenan bukan bertambah habis, bertambah mengembang, bertambah banyak anak-anak yang percaya kepada Yesus Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, iman itu diuji dengan persoalan, setia atau tidak. Bagaimana kita bisa tahu seseorang setia kalau keadaannya semua baik-baik saja? Ya pasti setia. Pasti setia, karena keadaannya aman-aman aja, baik-baik saja. Tapi kita tahu di dunia ini tidak ada yang aman-aman saja. Tidak ada siapapun kita, tidak ada yang dalam kondisi semuanya tenang. Semua pasti punya pergumulan, persoalan. Itu untuk menguji iman kita. Kita setia atau tidak. Kesetiaan tanpa ujian itu namanya bukan kesetiaan, tapi kesepian. Saya ulang, kesetiaan tanpa ujian itu namanya bukan kesetiaan, tapi kesepian. Makanya ada orang-orang yang mengaku punya iman, setia, lalu tidak ada ujian, dia menyendiri terus gitu ya, tinggal di gua-gua mungkin, di ujung-ujung sana, atau mungkin di puncak gunung gitu ya, bersemedi dan seterusnya, menganggap oh saya beriman, oh tidak ada persoalan, tidak ada ujian. Bagaimana bisa tahu dia punya iman setia atau tidak? Seperti halnya seseorang untuk naik di pendidikan yang lebih tinggi, SD ke SMP ada ujian, layak atau tidak naik kelas, SMP ke SMA, SMA untuk bangku kuliah, bahkan sampai kuliah pun diuji dengan ujian skripsi. Setelah itu masuk lanjut S2 dan seterusnya. Selalu saja hidup ini memang ada persoalan untuk menguji kita. Apakah kita setia untuk bertahan atau tidak? Saudara Meshak Abednego tetap setia untuk bertahan. Meskipun seandainya tidak ada pertolongan, mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, ada seorang petinju. Kita semua tahu nama petinju legendaris ini namanya Mike Tyson. Kalau saya tanya, Mike Tyson itu dikalahkan oleh siapa? Sudah bisa jawab? Mike Tyson dikalahkan oleh siapa? Pasti sebagian besar langsung saudara jawab Evander Holyfield. Pasti itu sebagian besar saudara jawabnya begitu. Karena itu yang sangat terngiang-ngiang dalam ingatan kita ya. Kita masih ingat bagaimana Mike Tyson ini menggigit telinganya Evander Holyfield, dianggap kayak makan rujak gitu ya. Ternyata yang saya maksud adalah bukan hanya Evander Holyfield, tapi ada petinju muda, petinju yang tidak diperhitungkan, yang akhirnya bisa mengalahkan Mike Tyson. Juga pada zaman itu loh ya, bukan Mike Tyson yang sekarang yang sudah tua, bukan. Tapi zaman itu masih perkasa-perkasanya Mike Tyson. Petinju muda ini berhasil mengalahkan Mike Tyson. Petinju ini namanya James Douglas, atau yang biasa dijuluki The Buster. James The Buster Douglas bisa mengalahkan Mike Tyson. Caranya bagaimana? Yaitu James ini bertahan sampai ronde ke-6. Ronde pertama James terjatuh dipukul Mike. Benar-benar jatuh James ini. Tapi dia bangkit lagi, berdiri lagi dan tetap bertahan, terus bertahan. Ronde kedua, ronde ketiga dia terus bertahan. Mike terus mukul.
Tapi James terus bertahan sampai di ronde ke-6. Melihat Max sudah mulai capek, surut tenaganya, Max sudah mulai kehabisan akal, ya apa ini kok tidak jatuh-jatuh. Saat itulah Douglas mengambil kesempatan, James Douglas ini mengambil kesempatan menjatuhkan Mike pada ronde ke-10 dan menang KO. Menang KO, bukan menang nilai, menang KO. Mike Tyson kalah KO. Yang mengalahkan adalah petinju muda James Douglas. Caranya, strateginya hanya bertahan, menunggu sampai musuhnya lemah, baru membalasnya. Sudah dikasih Tuhan. Ada ayat firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 114 dikatakan, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Saat kita dalam kondisi yang sesak, gak ada orang lain yang mengerti, mungkin orang lain tidak mendukung kita, tidak menolong kita, tapi kita bisa bertahan di dalam persembunyian kita bersama Tuhan. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Kau perisaiku, Kau menolongku Tuhan. Aku percaya, terus beri aku kekuatan untuk aku terus bertahan, tidak menyerah. Inilah dunia, dunia tidak memberi harapan, dunia tidak bisa menolong, dunia mengecewakan, dunia berperilaku tidak adil. Bahkan dunia menekan kita, tapi Tuhan memberikan keadilan, Tuhan memberikan damai, Tuhan memberikan kekuatan. Terus bertahan, setia, setia, seperti ada lagu kuno zaman dulu. Setia, setialah, setialah sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai akhir. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego setia untuk bertahan. Dalam kondisi apapun, mungkin keuangan memburuk, tetap setia. Kesehatan belum pulih, tetap setia. Doa belum dijawab, tetap setia. Ya, dikecewakan manusia, bahkan dikecewakan oleh hamba Tuhan, tetap setia kepada Yesus. Tetap beribadah dengan semangat, tetap memuji menyembah Tuhan. Jangan meninggalkan, jangan jauh dari Tuhan. Tetaplah setia. Kita tidak sendirian. Dia memampukan kita untuk bertahan. Kita punya Tuhan yang setia. Sebelum masuk di poin terakhir, poin kedua, kita baca dalam Ulangan pasal 7 ayat 9. Ulangan pasal 7 ayat 9 dikatakan demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kita punya Allah yang setia, kita tidak sendirian, ya. Tuhan setia menyertai kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang kedua, apa tindakan iman Sadrak, Mesak, Abednego selain yang pertama setia untuk bertahan? Ternyata yang kedua, Sadrak, Mesak, Abednego punya iman, tindakannya yaitu berani melangkah. Jadi kalau dia diperhadapkan, dia tidak menyembah patung Nebukadnezar, raja itu, terus dia tetap berada di luar dapur perapian, ya sudah, tidak ada mujizat. Tapi dia melangkah, artinya benar-benar dia masuk di dalam dapur perapian. Bayangkan, waktu dia diikat, 3 orang ini diikat dan digotong gitu ya, mau dilempar, bisa jadi. Yang satu orang mungkin Sadrak bilang gini, nggak jadi, panas ini, makin panas, sudah saya nyerah. Atau mungkin yang Mesak bilang, aduh ngapain, tahu gitu tadi aku nggak usah diikat, tak nyerah dari tadi aja. Yang Abednego mungkin bilang, Tuhanku raja, ampun, nggak jadi. Bisa jadi seperti itu. Tapi kita tahu kisahnya, 3 orang itu tetap melangkah, tidak menyangkali imannya, bukan hanya bertahan saja, tapi dia tahu kalaupun mereka harus melangkah, mereka pun melangkah. Bertahan ya, tapi saat Tuhan izinkan itu ada di hadapan kita, dan kita harus masuk dalam badai itu, kita harus masuk dalam gelombang itu. Bisa jadi gelombang itu memporak-porandakan, badai itu membuat hancur. Tapi kalau Tuhan izinkan kita disuruh masuk, melangkah. Sadrak, Mesak, Abednego melangkah masuk dalam dapur perapian. Benar-benar masuk dalam api, benar-benar masuk dalam bencana. Ya,
Tapi yang luar biasa adalah api, di mana Sadrak, Mesak dan masuk dalam api, melihat Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya melihat Tuhan. Bukan hanya Sadrak, Mesak, Abednego, ternyata raja, orang lain, orang yang tidak percaya Yesus, melihat Tuhan di dalam api. Jadi saudara bisa baca Galatia pasal 3 ayat 25. Oke, kita baca ya. Galatia pasal 3 23 sampai 25. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, kata Raja, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lihat. Perhatikan baik-baik, sudah dikasih Tuhan. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam api, mereka berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya mereka, tapi orang yang di luar api, orang yang di luar, yang bukan orang Yahudi yang tidak percaya kepada Allah. Orang ini, orang dunia ini, melihat Tuhan saat Sadrak, Mesak masuk dalam, Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam api. Hari ini kalau Tuhan mengizinkan kita masuk dalam api masalah, dalam bencana, ingat ya, masuk dalam api masalah karena diizinkan Tuhan, kita bertindak benar sesuai firman Tuhan. Percayalah, kita akan melihat Tuhan. Kita akan melihat kebesaran Tuhan. Bahkan orang sekitar kita, orang yang tidak percaya Yesus, akan melihat Tuhan kita, akan melihat kemuliaan Tuhan, akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Asalkan ya kita masuk di dalam bencana itu bukan karena ulah kita, bukan karena kita ini troublemaker, bukan. Kita harusnya menjadi orang Kristen itu menghadapi masalah, bukan membuat masalah. Jangan jadi orang Kristen pembuat masalah, tetapi jadilah pemenang atas masalah. Kita menjadi pemenang atas masalah, bukan membuat masalah. Dan Sadrak, Mesak, Abednego melakukan firman Tuhan, tetap setia bertahan. Masuk dalam dapur api, diizinkan Tuhan, siap. Masuklah mereka. Dan mereka berjumpa dengan Tuhan. Dan orang-orang yang di luar api, orang-orang dunia itu, orang-orang yang menyembah berhala itu, mereka melihat Tuhan. Mari Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita diizinkan ada di dalam tahun ini bukan tanpa maksud. Tuhan ingin menunjukkan kebesaran dan kemuliaannya di dalam hidupmu. Jangan menyerah, bertahan. Bahkan waktu Tuhan nyuruh engkau maju, lakukan, menjadi bagianmu sebagai anak-anak Tuhan. Lakukan. Kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego benar-benar masuk dalam api, dan api itu benar-benar panas. Bukan waktu dimasukkan terus apinya jadi dingin, tidak, saudara. Benar-benar faktanya memang api itu panas. Tapi Tuhan bekerja di atas fakta. Faktanya engkau tidak bisa sembuh. Itu faktanya. Tapi Tuhan melakukan kesembuhan bagimu. Faktanya keuanganmu tahun ini juga pasti tambah buruk. Bisa-bisa bangkrut. Kalaupun itu terjadi fakta, Tuhan bertindak di atas fakta. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Orang lain mengatakan begini, begitu. Oh, Tuhan itu perbuatannya ajaib. Dia tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Dia maha kuasa. Tahun ini kalau kita diizinkan masuk di tahun yang baru ini, ingat, kita tidak sendiri. Ada Yesus, ada Tuhan. Kita akan melihat, mengalami kebesaran Tuhan. Saya rindu kita baca dalam Yesaya pasal 43 ayat 2. Berkata demikian, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Mari kita pegang ayat ini sebagai harapan kita di tahun ini. Kita bisa melewati tahun ini bukan karena kuat gagah kita, bukan karena saya punya jabatan, saya orang hebat, saya orang kaya, saya orang pintar, bukan. Celaka orang-orang yang sombong, celakalah orang-orang yang tinggi hati.
Kita bisa melewati tahun ini karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Saya ulang, Yesaya pasal 43:2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Tahun ini kita tidak akan hanyut, kita tidak akan tenggelam. Ada Yesus menemani, menyertai kita. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi baik air maupun api tidak akan mencelakai kita. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Kudus, Juru Selamat kita itu menyertai kita. Jadi dua tindakan iman Sadrak, Mesak, Abednego. Yang pertama, tetap setia untuk bertahan. Dan yang kedua, saat Tuhan izinkan untuk kita melangkah lebih dalam, masuk dalam api itu, masuk dalam badai itu, melangkahlah dengan iman. Kita tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai kita. Saya tutup dengan dua pantun. Pergi ke Nusa Kambangan, mampir dulu ke Balikpapan. Selalu ada tantangan, tapi juga selalu ada harapan. Masuk dalam kota, keliling-keliling cari pita. Karena Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus tolong kami supaya iman kami kokoh kuat. Kami punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kami tidak sendiri. Tuhan menyertai kami. Kami melewati air, kami melewati api, melewati badai persoalan apapun. Kami percaya kami akan mengalami kebesaran Tuhan. Orang-orang sekitar, mereka yang di luar Kristus akan melihat betapa Tuhan yang kami sembah dahsyat dan ajaib. Dan biarlah sepanjang tahun ini kami mengalami kemuliaan, kemurahan, kebaikan, dan kebesaran Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus, ajar kami untuk terus setia melakukan tindakan iman untuk bertahan di dalam Tuhan dan untuk melangkah dengan iman. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.